mendengarkan pesan moral Sang Buddha yang mengingatkan tentang pengorbanan seorang mama, seorang tua yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Sekalipun saat ini orang tua telah tiada, semoga dalam benak masing-masing putra putri beliau akan selalu teringat pengorbanan dan kasih sayang seorang mama yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Rasa hormat dan bakti kepada orang tua bisa ditunjukkan dengan selalu menjaga kerukunan keharmonisan antara keluarga dan selalu merawat orang tua yang masih ada sebagai bakti dan hormat kepada yang telah tiada. Sikap ning, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mama merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Selalu. Ada sebuah syair lagu waktu kita masih SD yang berkaitan syair lagu dengan seorang mama. Syairnya demikian, ya, kasih ibu kepada kita, kepada saya sepanjang masa tak terhingga, ya, tak terhingga sepanjang masa. Kemudian bagikan surya menyinari dunia. Hanya memberi, tak pernah harap kembali. Kasih seorang ibu, kasih seorang mama. Saya belum pernah mendengar seorang ibu yang melihat anak-anaknya sudah punya gaji masing-masing, penghasilan masing-masing, kemudian menyodorkan kwitansi atau bon-bon kepada anaknya untuk ditagihkan untuk minta pengembalian. Maka ada ungkapan saya tadi, seorang ibu itu hanya memberi, tak pernah ya mengharap kembali. Itulah kasih orang tua. Ini bisa dirasakan kepada putra putri beliau, anak-anak beliau yang pernah yang berkeluarga. Itu betul
kasih itu sepanjang hari, sepanjang kehidupannya, bahkan sampai akhir hidupnya saja hanya memikirkan untuk kesejahteraan anak-anaknya. Namun tidak perlu disesali bagi mereka yang merasa belum bisa membalas kebaikan dan pengorbanan orang tua. Membalas kebaikan orang tua tidak terbatas ketika orang tua kita masih hidup. Ketika orang tua meninggal seperti saat ini, anak pun mempunyai kesempatan yang luas, seluas-luasnya untuk membalas pengorbanan dan kasih dari orang tua kita itu. Di masa kehidupan Sang Buddha, ada seorang pemuda yang karena kecintaan kepada orang tuanya baru saja meninggal. Dia berharap arwah dari orang tuanya yang baru saja meninggal itu masuk surga. Saya kira keinginan itu juga diinginkan oleh semua orang, mengharapkan orang tuanya baik ketika hidup maupun setelah mati berbahagia di alam surga, alam bahagia. Untuk memenuhi keinginan itu, pemuda ini datang kepada Sang Buddha. Kemudian menemui Sang Buddha, cerita bahwa orang tuanya baru saja meninggal. Memohon meminta Sang Buddha agar dengan cara apa Sang Buddha, dengan kekuatan apa Sang Buddha, saya mohon Sang Buddha agar arwah dari orang tuaku yang baru saja meninggal itu masuk surga. Sudah menjadi keinginan dan harapan setiap orang, hidup bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Kemudian atas permintaan pemuda ini, Sang Buddha mengajak pemuda tadi sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam sambil membawa minyak dan batu, kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam dan menuang minyak yang dibawa tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu tadi dilempar oleh pemuda ini tenggelam, minyak yang dituang di kolam tadi terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, kamu mengundang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai tempat, tim-tim doa atau pemuka-pemuka agama untuk datang ke kolam ini untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara apapun, dengan agama apapun dan siapapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin terjadi itu. Kemudian pemuda itu mengatakan, kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam Sang Buddha, sesuatu yang berat itu akan tenggelam, sesuatu yang ringan itu akan terapung. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu yang telah meninggal itu semasa hidupnya berbuat perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam-alam rendah, alam-alam neraka, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ringan, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam-alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa dari almarhumah secara pasti kita semua tidak tahu. Saya pun sebagai seorang rohaniwan pun tidak tahu arwah almarhumah yang baru saja meninggal itu di alam surga atau alam penderitaan. Kita tidak tahu. Ada dua kemungkinan. Sudah menjadi kewajiban bagi putra-putri beliau seandainya terlahir atau menempati alam penderitaan, alam bawah, kita akan berusaha mati-matian untuk berjuang mengangkat orang tua kita dalam keadaan penderitaan untuk kita angkat ke alam atas, alam bahagia. Apakah bisa? Bisa jawabnya. Kalau bisa, bagaimana caranya? Ilustrasi batu yang berat tadi bisa dipakai.
Bagaimana batu yang berat yang tenggelam tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau kapal. Itu sudah otomatis batunya itu berada di atas permukaan air atau di alam bahagia, di alam atas. Kalau batunya kecil itu ditaruh perahu, kalau batunya besar ditaruh kapal. Demikian pula doa-doa yang kita bawakan dari kemarin, saat ini maupun besok ataupun peringatan-peringatan nanti dalam rangka membuat kapal-kapal, perahu-perahu bagi orang tua kita seandainya terlahir di alam bawah, alam penderitaan. Yakinlah doa yang telah kita ucapkan tadi, kita bersama-sama mohon bimbingan berkah Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat di dalam janjinya yang ke-18 yang terakhir tadi kita baca. Barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan orang itu mempunyai 6 kebajikan, maka apabila seorang tersebut apabila meninggal akan kutempatkan di alam surga, yaitu surga Sukawati. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua sepeninggal ini, almarhumah benar-benar segera menempati alam surga bahagia. Itulah Bapak Ibu keyakinan dalam Buddha Amitabha, semoga menjadi harapan kita bersama. Kita Bapak Ibu di saat melayat ataupun kita bertanya-tanya seseorang yang meninggal, termasuk orang tua kita, itu ada beberapa faktor penyebab kematian yang secara umum itu katakan dipanggil yang di atas atau karena satu kecelakaan tertentu. Di dalam agama Buddha, Sang Buddha menjelaskan bahwa kenapa seseorang itu bisa meninggal. Sang Buddha di dalam dhamanya menjelaskan kenapa seseorang itu meninggal karena 4 faktor. Untuk menjelaskan 4 faktor tersebut, Sang Buddha menggunakan perumpamaan matinya api lampu atau pelita atau lilin itu disebabkan oleh 4 faktor. Faktor yang pertama, api lampu pelita itu mati yang pertama karena minyaknya habis, itu apinya mati. Kemudian yang kedua karena sumbunya habis, itu minyaknya bisa mati. Kemudian yang ketiga bersamaan minyak dan sumbu habis, itu apinya mati. Kemudian yang ketiga karena tertiup angin. Jadi Sang Buddha ini menjelaskan di dalam dhamanya ada beberapa orang yang meninggal itu karena batas usia rata-ratanya habis. Usia rata-rata manusia saat ini kurang lebih 70 sama 75 tahun. Jadi kalau ada orang yang berumur di atas itu sudah dapatkan bonus. Kalau usia rata-rata sudah habis, diobati ya mati, tidak diobati ya mati karena sudah habis memang jatah kehidupan fase saat ini seperti itu. Kemudian karena kekuatan karma, kekuatan penggerak kehidupannya itu sudah habis, itu juga seseorang meninggal. Kemudian bersamaan batas usia habis, kekuatan karma penggerak untuk hidup kembali itu sudah habis, bersamaan meninggal juga. Kemudian yang keempat tertiup angin karena satu kecelakaan, itu akan meninggal dunia. Memang secara pasti dari keempat ini kita tidak bisa mengetahui. Orang-orang tertentu saja seseorang meninggal karena batas usia atau karma. Orang-orang yang mempunyai kewaskitaan saja bisa mengetahui. Namun tidak masalah mati dengan cara apapun. Yang terpenting penanganan arwah setelah meninggal itu. Di kalangan umat Buddha, penanganan arwah itu bisa dengan istilah pelimpahan jasa. Yang diperlukan seseorang setelah meninggal itu adalah jasa kebaikan, pahala-pahala kebaikan yang diperbuat yang hidup ini bisa mengkondisikan perasaan bahagia dari arwah itu. Untuk agar perasaan bahagia dari arwah itu apa yang kita lakukan? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa mengkondisikan arwah itu ikut berbahagia atas kebajikan dari putra-putrinya. Kemarin saya jelaskan seperti persembahan-persembahan itu
sekalipun persembahan tidak berkurang, tidak tetet, tetap membahagiakan perasaan yang meninggal. Mama itu akan bahagia. Saya tetap dilayani, saya tetap diperhatikan oleh anak-anakku, karena merasa diperhatikan, dilayani, merasa bahagia. Sepeninggal almarhum keluargaku, anak-anakku masih rukun, masih harmonis, selalu membentuk kondisi bahagia yang meninggal. Itulah yang membantu perjalanan arwah menuju alam bahagia. Semoga harapan keluarga itu didukung dengan perbuatan-perbuatan dari ahli waris yang masih hidup, benar-benar mengkondisikan segera almarhumah kelahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa pada hari terakhir almarhumah disemayamkan di tempat ini. Kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan memegang setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitomo.